Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Pratiwi, nomor absen 10 akan menjelaskan mengenai produk life cycle atau PLC. Pengertian PLC. Siklus hidup produk atau PLC adalah tahapan produk dari diperkenalkan hingga ditarik dari pasar. Konsep ini penting dalam marketing dan manajemen karena membantu perusahaan mengidentifikasi posisi produk di mata konsumen. Hasil identifikasi ini digunakan untuk mengambil keputusan seperti promosi, perubahan kemasan, atau penurunan harga. Siklus hidup produk terdiri dari 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Jika perusahaan gagal mempertahankan produk akan ditinggalkan konsumen, terutama jika tidak relevan dengan kebutuhan atau tren saat ini. Berikut tahapan dari PLC. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, tahapan siklus hidup produk terdiri dari 4 tahapan. Dengan memahami setiap tahapannya, Anda dapat dengan mudah mengetahui di fase mana produk bisnis Anda saat ini sedang berada. Berikut tahapan dari siklus hidup barang antara lain: 1. Pengenalan atau introduction. Fase pertama dalam produk life cycle adalah tahap pengenalan, di mana produk pertama kali diluncurkan ke pasaran. Pada tahap ini produk belum dikenal baik oleh konsumen, sehingga belum bisa menghasilkan profit yang baik. Justru perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak dana dan sumber daya supaya produk bisa segera diketahui oleh konsumen melalui berbagai macam strategi pemasaran. 2. Pertumbuhan atau growth. Tahapan selanjutnya pada produk life cycle adalah pertumbuhan, di mana pada tahapan ini menandakan awal kesuksesan produk. Tren penjualan produk terus meningkat sesuai istilah fasenya, yaitu tumbuh. Masa untuk dapat masuk ke tahap ini bisa berbeda-beda untuk setiap jenis produk. Fase ini ditandai dengan bertambahnya permintaan produk, meningkatnya produksi barang, dan bisnis berhasil berekspansi. Pada fase ini produk semakin dikenal, keuntungan juga meningkat karena penjualan dan revenue yang terus bertambah. Namun dalam tahap ini pula persaingan dengan bisnis yang menjual produk serupa semakin terasa. Karena itulah meskipun ada peningkatan yang positif, perusahaan tetap perlu melakukan strategi untuk mempertahankan tren penjualan. Bisnis bisa mengalokasikan dana untuk membuat kampanye marketing dan branding. Bisa juga dengan melakukan pengembangan kualitas produk agar mendapatkan kepuasan konsumen yang nantinya beralih menjadi pelanggan yang loyal. 3. Kematangan atau maturity. Tahap produk life cycle selanjutnya setelah fase tumbuh adalah maturity. Pada tahap ini produk semakin disukai oleh konsumen. Ini menjadi salah satu yang menguntungkan bagi bisnis. Biaya yang sebelumnya banyak dikeluarkan untuk pengembangan produk dan pemasaran mulai menurun. Namun fase ini juga dapat menjadi awal dari penurunan penjualan produk, terutama saat konsumen mulai merasa jenuh dengan apa yang bisnis tawarkan, ditambah dorongan dari kompetitor yang bermunculan dengan inovasi produk yang lebih segar, unik, atau sedikit berbeda. Berarti pertimbangan untuk melakukan branding, diferensiasi produk, dan menimbang ulang harga barang jadi semakin penting. Bisnis harus mampu membaca tren pasar dan kebutuhan target konsumen agar dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah dikuasai sebelumnya. 4. Penurunan atau decline. Persaingan yang ketat dapat menyebabkan penurunan penjualan karena kompetitor menawarkan produk yang lebih berkualitas atau dengan harga yang lebih rendah. Produk juga bisa ditarik dari pasar jika sudah tidak relevan dengan kebutuhan konsumen. Misalnya karena adanya teknologi baru, perusahaan dapat memilih untuk beralih ke jenis bisnis yang berbeda, memperkenalkan versi terbaru dari produk, atau menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau dan kemasan yang lebih kecil. Meskipun demikian, jika permintaan terus menurun, keputusan akhir yang diambil adalah menghentikan produksi. Siklus hidup produk tidak selalu linear dan konsisten untuk semua produk. Ada merek yang mampu bertahan hingga puluhan tahun, sementara produk baru justru gagal di pasaran. Produk yang baru diperkenalkan juga membutuhkan upaya dan strategi yang baik untuk mencapai tahap pertumbuhan dan kedewasaan. Banyak produk yang hanya bertahan sebentar karena kalah dalam persaingan bisnis. Berikut adalah contoh dari PLC,
yaitu Coca-Cola. Kisah pengembangan produk Coca-Cola dapat menjadi contoh produk life cycle yang menarik. Pada tahun 1985, Coca-Cola merilis minuman dengan rasa berbeda yang mereka memberi nama New Coke. Hal ini dilakukan karena Coca-Cola yang semula memimpin pasar minuman soda menurun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk mengeluarkan minuman cola dengan rasa terbaru dengan harapan bisa kembali menarik minat konsumen. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Konsumen tidak suka dengan New Coke dan meminta Coca-Cola memproduksi lagi minuman soda dengan rasa lama karena menurut konsumen rasanya lebih enak. Akhirnya setelah percobaan pengembangan produk baru yang gagal, Coca-Cola kembali memproduksi minuman cola yang original dan masih menjadi salah satu perusahaan besar sampai sekarang. Manfaat produk life cycle atau PLC adalah untuk 1. Pengembalian keputusan strategis yang tepat. Perusahaan dapat merencanakan strategi yang sesuai dengan tahapan yang dilalui produk, seperti alokasi sumber daya untuk pemasaran intensif di tahap perkenalan atau pengembangan produk baru di tahap pertumbuhan. 2. Identifikasi tren dan kebutuhan pelanggan. Memantau siklus hidup produk memungkinkan perusahaan mengenali perubahan tren pasar dan kebutuhan konsumen sehingga produk dapat disesuaikan untuk tetap relevan. 3. Pengembangan strategi pemasaran efektif. Perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat untuk setiap tahap, mulai dari meningkatkan kesadaran merek di awal hingga mempertahankan loyalitas pelanggan di tahap kematangan. 4. Mendorong inovasi produk. Konsep ini mendorong perusahaan untuk berinovasi dan melakukan perbaikan pada produk yang ada, atau mengembangkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah dan menghadapi fase penurunan produk. Berikut adalah grafik dari tahapan tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.